حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa hukumnya menyalakan pelita di kuburan? Wajib atau mustahab? Hah? Makruh. Bid'ah. Yang pertama dia bid'ah. Apa lagi? Jadi sebenarnya semuanya adalah haram, cuma haramnya alasannya pertama bid'ah. Ada lagi alasan yang lain? Ini aja. Kita mutar aja. Yang kedua adalah dari atau syirik, jadi sarana kepada kesyirikan. Yang ketiga apa? Iya, para ulama telah sepakat bahwasanya itu haram. Sementara ijma adalah hujjah. Kemudian yang keempat, alasan keempat, apa yang belum disebut? Iya, dia adalah idha'atul mal, buang harta. Ada lagi? Iya, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian juga apa hukumnya kasih tulisan di atas kuburan? Hukumnya apa? Mubah atau wajib? Iya, dia bid'ah, dia dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada i'tirad lagi, ada bantahan lagi. Qala rahimahullah, fa in qulta, kalau kamu berkata, hadza qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umirat alaihi. Qad umirat. Ini kuburan Rasulullah SAW telah dimakmurkan. Alaihi qubbatun azimah. Di atas kuburan itu ada kubah yang besar. Unfiqat fihal amwal. Yang mana kuburan ini telah diinfakkan kepadanya harta yang banyak. Ya, untuk bangun kubah itu tentunya bukan sederhana, ini rajanya menghabiskan dana yang banyak sekali dengan alasan untuk menghormati Rasulullah. Ada Rasul butuh itu enggak? Rasul enggak butuh itu. Rumahnya ketika dalam keadaan beliau butuh, ketika masih hidup butuh rumah aja, rumahnya jauh lebih sederhana daripada ghurfah kita. Apalagi ketika beliau meninggal, beliau enggak butuh adanya kubah, istana dan lain-lain di atas kuburan beliau. Qultu, aku jawab, hadza jahlun azim. Ini adalah kebodohan yang besar. Maksudnya apa? Pertanyaan tadi itu, mereka berdalil dengan ini kuburan Rasulullah sudah diagungkan sampai seperti itu. Ada kubahnya dan lain-lain. Bagaimana kita dilarang untuk membangun di atas kuburan kubah-kubah itu? Rasulullah aja seperti itu kuburannya. Nah, beliau mengatakan ini kebodohan yang besar. Cara berdalil seperti ini. Fa inna hadhil qubbata laisa bina'uha minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kubah ini pembangunannya itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah yang memerintah. Bukan beliau yang bangun, ya, beliau sudah meninggal. Wala min sahabatih, juga bukan dari para sahabatnya tidak berbuat itu. Wala min ulama'i ummatih, juga bukan dari perbuatan para ulama umat beliau. Bal hadhil qubbatul ma'murah 'alal qabri, akan ala qabri sayyidil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kubah yang dimakmurkan di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam min abniyati ba'di muluki Misr al-mutaakhirin. Itu adalah dari pembangunan sebagian raja-raja Mesir yang generasi terakhir. Jadi ini adalah bid'ah mereka, bukan bid'ah di zaman sahabat atau apa, bukan pula Rasulullah yang berbuat, tapi generasi terakhir dari kalangan raja-raja Mesir. Wa huwa qalawun as-solihi al-ma'rufu bi al-malikil mansur. Dia adalah qalawun as-solihi yang terkenal dengan sebagai Raja Al-Mansur.
Disebutkan di sini meninggalnya adalah tahun 689. Berarti apa? Sudah mendekati zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di generasi-generasi yang terakhir. Maka ini bukan dalil, ini bukan dari sahabat, juga bukan dari Rasulullah. Fi sanati samanin wa sab'ina wa sittimi'ah, tahun 678. Zakarahu fi tahqiqin nusrah fi talkhisi ma'ali bidaril hijrah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tahqiqun Nusrah fi talkhisi ma'ali bidaril hijrah. Karya siapa? Al-Allamah Zainuddin Abi Bakar Ibni Al-Husain Al-Maraghi. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah. Wa fahadihi umurun jauliyah la jaliliyah. Maka ini adalah perkara pemerintahan, bukan perkara dalil. Maksudnya apa? Apa yang terjadi di atas kuburan Rasulullah, yaitu kubah yang dibentuk, ini bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, bukan. Tetapi ini adalah perbuatan sebagian para raja, sebagian pemerintah. Maka ini bukan dalil untuk benarnya masalah ini. Perbuatan raja ini bukan dari Rasulullah SAW. Yatba'u fihal akhirul awal. Yang mana yang generasi yang terakhir mengikuti generasi yang sebelumnya. Sampai sekarang. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki, bisa dilihat pembahasan ini dalam Hukmul Qubbah Al-Mabniyah ala Qabri Rasulullah SAW yang dicetak bersama kitab Riyadul Jannah karya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Maka ini bukan dalil adanya kubah di atas kubur Rasulullah SAW. Qal wa hadza akhiru ma arafna mimma awradna. Ini adalah akhir dari apa yang kami inginkan untuk kami sebutkan. Lamma ammat bihil balwa, ketika musibah ini telah merata. Lama ketika amat merata. Bihi maksudnya adalah ya apa yang terjadi tadi itu, al-balwa, musibah. Ketika musibah tersebut telah merata. Wattaba'atil ahwa'u wattubi'atil ahwa'u. Apa itu hawa nafsu? Telah diikuti dalam masalah-masalah ini. Mereka enggak ikut dalil tapi ikut hawa nafsu. Wa a'radu 'anin nakir alladhi yajibu alaih. Orang yang wajib untuk mengingkari kemungkaran, dia berpaling dari perintah ini. Dia berpaling dari kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Akibatnya apa? Sudah musibahnya tambah besar. Sudah yang berbuat mungkar banyak, yang wajib mengingkari ternyata enggak mau. Nah, ini musibah tambah besar lagi. Nakir kemungkaran. Apa kemungkaran? Pengingkaran. Wa mala ila ma malatil ammatu ilaih. Justru orang ini yang wajib, yang seharusnya dia wajib mengingkari kemungkaran, dia justru condong kepada perkara yang condong kepadanya masyarakat. Mala kan artinya condong. Mala ila condong kepada ma malatil ammatu ilaih. Perkara yang masyarakat, orang-orang awam itu condong kepadanya. Wasaral munkaru ma'rufan wal ma'rufu munkaran. Dan jadilah kemungkaran itu menjadi perkara yang ma'ruf, sementara perkara yang ma'ruf menjadi mungkar. Karena apa? Banyak yang enggak tahu bahwasanya ini mungkar. Walam najid minal a'yani nahiyan an zalika wala zakiran. Dan kami tidak mendapati tokoh-tokoh, yaitu para tokoh itu, dari kalangan para tokoh, orang yang mau melarang perbuatan tersebut atau menghardik, mencegah dari perbuatan tersebut. Nah, ini memang bahaya. Kenapa? Kebatilan apabila enggak diingkari pelakunya, justru apa? Maka cahaya yang ada dalam hati manusia akan jadi hilang, jadi lenyap. Akibatnya jadi hitam sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia enggak lagi mengenal perkara yang ma'ruf dan enggak mengenal lagi perkara yang mungkar. Kecuali apa? Perkara yang cocok dengan hawa nafsunya. Sebagaimana hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Hadis muttafaqun alaih. Rawahu Muslim. Hadis ini rawahu Muslim.
Sayyid qala rahimahullah fa in qulta, kalau kamu berkata lagi, qad yattafiqu lil ahya aw lil amwat ittisalu jama'atin bihim. Terkadang bisa apa? Bisa terjadi kecocokan dan apa? Dan kesepakatan antara orang yang masih hidup ataupun orang-orang yang sudah mati. Apa? Yatafik sih aslinya itu apa? Bukan kecocokan sebenarnya, tapi ini mirip dengan lafaz kecocokan. Aslinya sih yatafik maknanya adalah apa? Sepakat, terjadi kesepakatan. Cuma dalam masalah ini ya nggak tepat kalau kita artikan sebagai kesepakatan. Maksudnya apa? Ittisalu jama'atin bihim, yaitu terjadinya hubungan antara mereka dengan sekelompok orang. Ada orang-orang yang masih hidup sanggup berhubungan dengan orang yang sudah mati. Atau apa? Orang yang masih hidup berhubungan dengan orang yang hidup lain tapi di tempat yang jauh di sana. Bisa kok ini terjadi. Sehingga apa? Bisa dimintai bantuan, bisa dimintai untuk apa? Menolak bahaya atau mendatangkan rezeki dan lain-lain. Yaf'aluna khawariqa minal af'al. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Al-af'al kan perbuatan-perbuatan. Khawariq yaitu apa? Sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan. Iya, luar biasa. Perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan. Yatasammawna bil majazib. Mereka menamakan diri mereka sebagai majazib. Jamak dari majzub. Maksudnya apa sih? Majazib itu artinya apa? Dukun sebenarnya. Dia enggak lebih daripada kahin, seorang dukun. Atau apa? Tukang sihir ya, sama sekitar itu. Fama hukmu ma ya'tuna bihi min tilkal umur. Maka apa hukum perkara-perkara yang mereka datangkan itu? Perkara-perkara ajaib yang mereka datangkan. Karena memang banyak orang yang tertipu. Oh, ini wali Allah, bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air atau melayang di udara, atau bisa berbicara dengan ruh-ruh orang yang sudah mati. Fa innaha mimma jalabatil quluba ila li'tiqad. Karena perkara itu adalah termasuk perkara yang bisa menarik hati untuk masuk kepada keyakinan. Akhirnya hati jadi yakin, oh ini memang orang yang hebat, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala sehingga punya kehebatan. Qultu, maka aku katakan, aku jawab, ammal mutasammuna bil majazib. Adapun orang-orang yang menamakan dirinya sebagai majazib, yaitu paranormal. Alladzina yalukuna lafdzal jalalah bi afwahihim. Yang mana mereka itu apa? Mengunyah lafdzul jalalah dengan mulut-mulut mereka. Yalukun artinya adalah mengunyah. Bilang Allah, Allah, Allah terus. Ini kan bid'ah lafaz itu. Mengucapkan lafaz itu tanpa ada khobarnya. Apa khobarnya? Misalkan Allahu Akbar, itu betul, itu baru zikir. Atau la ilaha illallah, atau subhanallah misalkan. Atau yang selain itu. Yang enggak harus khobar. Al-muhim apa? Harus ada kalam. Yaitu apa? Jumlah yang mufidah. Jadi sekarang yang dilakukan oleh mereka adalah kebid'ahan. Cuma nyebut nama Allah saja. Tanpa ada mubtada' khobarnya atau tanpa ada fi'il dan fa'ilnya misalkan. Wa yaqulunaha bi alsinatihim. Mereka mengucapkan lafdzul jalalah Allah dengan lisan-lisan mereka. Wa yukhrijunaha an lafdzihal arabi. Dan mereka itu mengeluarkan lafdzul jalalah Allah ini dari lafadznya yang bersifat arabi. Bagaimana lafadz yang arabi itu? Harus jumlah mufidah. Kayak yang ana sebutkan tadi, subhanallah, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, atau alhamdulillah. Bukan cuma lafdzul jalalah Allah saja. Ini enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fahum min ajnati iblis. Mereka itu tadi adalah dari tentara-tentara iblis. Na'udzubillah. Nah, kebanyakan sufi kan jadinya seperti itu. Wa min a'zami humuril kaun. Dan mereka itu adalah termasuk himar yang paling besar. Himar dari kaun. Kaun itu apa sih? Kaun ya artinya makhluk. Mereka adalah tidak lebih daripada keledai yang besar. Alladzina albasathum hulalut talbis.
Yang mana perhiasan talbis itu telah menghiasi mereka, telah menutupi mereka. Talbis apa artinya talbis? Pengkaburan. Fa inna itlaqa lafzil jalalah munfaridan, karena sesungguhnya mengucapkan lafaz jalalah, lafzul jalalah Allah tadi, munfaridan secara tersendiri, an ikhbarin anha tanpa ada pengabaran darinya, bi qaulihim Allah laisa bikalamin wala tauhid. Ini bukan kalam dan juga bukan tauhid. Ya, kalau kalam harus apa? Mubtada'nya harus punya khabar atau fa'ilnya harus punya fi'il dan seterusnya. Jika ini bukan lafaz tauhid, karena lafaz tauhid itu bagaimana lafaz tauhid itu? La ilaha illallah. Harus ada apa? Menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan menunggalkan ibadat tadi hanya kepada Allah. Bukan sekitar bilang Allah. Ini bukan lafaz tauhid. Kata ahlu jahiliyah sendiri mengucapkan Allah, tetapi apa? Mereka bukan ahli tauhid. Karena kalamnya enggak sempurna. Bukan la ilaha illallah. Wa inna ma huwa tala'ubun bihadzal lafdz syarif. Hanyalah perbuatan tadi itu merupakan main-main, tala'ub kan bermain-main. Bermain-main dengan lafaz yang mulia ini. Abdul Jalalah Allah, Asyraful Ma'arif. Bi ikhrajihi an lafzihil arabi. Dengan dikeluarkannya lafaz ini dari lafaz Arabi. Summa ikhla'uhu an ma'nan minal ma'ani. Kemudian dia itu dikosongkan. Lafzul Jalalah Allah tadi dikosongkan dari salah satu dari makna-makna yang ada. Harusnya kan la ilaha illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah, atau alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah, atau apa subhanallah, Allah Ta'ala itu apa? Maha suci. Atau kita mengatakan apa? Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Nah, itu baru bisa masuk kepada lafzul Arabi dan punya makna. Tapi kalau cuma Allah, ada apa dengan Allah? Ini lafaznya kurang. Enggak sempurna. Walau anna rajulan aziman sara yusamma Zaidan. Kalau seandainya ada orang besar yang dia itu punya nama Zaid misalkan. Wa sara jama'atun yaquluna Zaid. Kemudian apa? Sekelompok orang mengatakan Zaid. La udda dzalika istihza'an wa ihanatan wa sukhriyah. Niscaya ucapan seperti itu akan dianggap sebagai laudya, pasti akan dianggap sebagai apa? Istihza'an, yaitu olok-olokan, wa ihanatan, penghinaan, wa sukhriyatan, apa? Mengejek, sekitar ejekan. Bila kalau mengatakan Zaid itu mulia atau Zaid itu pintar misalkan. Tapi cuma bilang Zaid terus sampai ribuan kali. Nah, ini adalah ejekan. Siyama idza zadu ila zalika tahrifal lafaz. Terutama lagi, lebih-lebih lagi apabila mereka menambahkan terhadap perbuatan itu tadi dengan apa? Pemalingan lafaz tadi. Summangdur hal ata fi lafdhatin minal kitabi wa sunnah dzikrul jalalah. Kemudian coba perhatikan, apakah datang dari Alkitab wa sunnah penyebutan lafaz ini? Suatu lafaz, ya, apakah datang di dalam suatu lafaz dari Alkitab wa sunnah penyebutan lafzul jalalah bin firadiha dengan sendirian saja, wa takririha dan terulang-ulang Allah, enggak ada. Adapun kalau yang dalil sebagian mereka apa? Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah, kemudian biarkan mereka itu apa? Mereka itu bermain-main dengan apa? Dzarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka bermain-main dengan khaudnya mereka. Khaud itu apa? Terkadang diartikan bid'ah, terkadang diartikan dengan apa? Dengan gunjingan dan lain-lain. Ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Ini dalil mereka. Qulillah, katakan Allah. Kemudian biarkan mereka itu bermain-main dengan kebid'ahan mereka. Nah, kita jawab, ini adalah jawaban dari apa? Jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan masalah apa rububiyahnya Allah dan seterusnya. Tanya siapa yang begini, siapa yang sanggup berbuat ini, siapa yang telah menyelamatkan kalian dan seterusnya. Baru kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qulillah, katakan, dialah Allah yang berbuat itu tadi semua. Maksudnya begitu. Bukan kita disuruh zikir dengan lafzul mufrad seperti tadi. Apalagi sampai diulang-ulang terus. Ini semuanya adalah kebid'ahan dan permainan. Wala
alladzi mala al-kitab wa sunnah huwa talabuz zikr. Yang memenuhi Alkitab wa sunnah adalah tuntutan untuk berzikir. Wa tauhid wa tasbih wa tahlil. Dan tauhid, kemudian tasbih, kemudian juga tahlil. Kalau zikir dengan nama Allah contohnya apa? Contohnya ya tadi itu alhamdulillah. Kalau dengan tauhid la ilaha illallah, dengan tasbih subhanallah, atau tahlil la ilaha illallah juga. Wa hadhihi azkaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adiyatu alih wa ashabih. Coba lihat ini zikir-zikirnya Rasulullah dan juga doa dari keluarganya dan doa dari para sahabatnya. Khaliyatun an hadha syahiq. Semuanya itu kosong dari hadha syahiq. Syahiq ini aslinya secara bahasa dia adalah akhir dari suara. Seringnya dipakai untuk himar, seringnya dipakai untuk keledai, akhir dari suara keledai. Kalau awal dari suara keledai apa istilahnya zafir. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Mereka orang-orang yang di neraka itu merintih sampai muncul suara yang seperti tadi, akhir dari suara himar dan awal dari suara himar. Alladzi i'tajahu man huwa anillah wa an hadi Rasulullah SAW fi makanin sahiq. Nah, kalau disebutkan dalam catatan kaki di sini, syahik diartikan ringkian, nahiq. Ya, ringkian, maksudnya adalah ringkian keledai. Yang mana telah terbiasa untuk mengucapkan ini, alladzi i'tajahu, yang terbiasa untuk mengucapkan ini, man huwa anillah, orang yang dia itu apa? Jauh anillah, jauh dari Allah, wa an hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyun artinya apa? Artinya adalah sirah, jalan. Kalau huda artinya adalah petunjuk. Fi makanin sahih, di tempat yang jauh. Sahih artinya adalah ba'id, jauh. Jadi yang mengucapkan ini bukan orang-orang yang terbimbing, apalagi sampai dikatakan sebagai wali Allah. Tapi yang mengucapkan ini adalah orang yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Tsumma qad yudhifuna ilal jalalah asma'a jama'atin minal mauta. Nah, ini satu bid'ah mendorong pada bid'ah yang berikutnya lagi. Dan bid'ah adalah baridul kufur, pos dari kekufuran. Akhirnya masuk kepada syirik akbar dan masuk kepada kekufuran. Terkadang sampai tingkat seperti itu. Kemudian terkadang mereka itu menggabungkan kepada lafzul jalalah tadi asma'a jama'atin minal mauta, nama sekelompok orang yang sudah mati. Alhamdulillah. Jadi syirik betulan akhirnya. Semula nyebut nama Allah, akhirnya nyebut Allah dan selain Allah. Misla bani Ulwan, seperti Ibnu Ulwan yang diagungkan oleh sebagian masyarakat Yaman. Namanya di sini siapa? Ahmad, sudah lewat ya dalam catatan kaki kitab ini. Wa Ahmad ibn al-Husain. Ahmad ibn al-Husain, wa Abdul Qadir, wal Aidarus, dan yang lain-lain. Fal qad intahal halu ila annahum ya'duna, jangan baca ya'udun tapi ya'dun. Ilal quburi min ahli zulmi wal jar'ah. Bahkan terkadang keadaan ini telah sampai kepada puncaknya itu apa? Mereka itu lari ke kuburan. Ya'duna ilal kubur, lari kepada kuburan. Kuburannya siapa? Dari ahlu zulm, orang-orang yang suka berbuat dolim. Bukan lagi orang yang dekat dengan Allah dalam keyakinan mereka, bahkan orang yang dolim. Wal jur'ah, hal keadaan. Kalau jur'ah, maksudnya apa itu? Jur'ah artinya adalah kelancangan. Orang yang suka bersikap lancang terhadap syariah. Ali Rodman, seperti si Ali Rodman. Disebutkan dalam catatan kaki namanya di sini adalah Ali bin Muhammad Rodman Al-Bukaili. Dia dulunya adalah dia Bagil apa Bukail ya. Dan dia sebenarnya adalah seorang syekh yang cerdas. Tapi ternyata apa? Kemudian di sini malah diagungkan kuburannya.
Anda nggak tahu ini kisahnya bagaimana. Cuma disebutkan dalam catatan kaki dia apa? Dia suka merampas harta sukanya. Disebutkan dalam catatan kaki di sini. Wallahu a'lam. Wa Ali al-Ahmar, keluarga Ahmar. Ali ibn Qasim al-Ahmar. Nah, dia termasuk kibarul masyayikh Hasyid. Iya ya, keluarga Ahmar. Dia disebutkan dalam catatan kaki di sini. Dia apa? Dia datang ke Son'a dengan kelompok besar masyarakat dari berbagai kabilah Hasyid. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Al-Mansur, nama Husain bin Mutawakkil, memerintahkan untuk apa dia itu dibunuh saja. Nah, setelah dibunuh, kepalanya kemudian dipotong. Setelah kepalanya dipotong, diambil oleh Mansur kemudian diletakkan di atas suatu tombak, di atas tombak orang ini, tombak si rajanya. Kemudian ditunjukkan kepada orang-orang Hasyid tadi. Kemudian dia teriak, ini adalah kepala dari patung kalian, patung yang kalian agungkan itu. Disebutkan kisahnya seperti itu. Wallahu alam, apakah dia ke Son'a untuk berontak atau apa? Wallahu alam. Cuma disebutkan sama di sini siapa? Imam San'ani, dia adalah termasuk tokoh yang dolim dan lancang. Wallahu alam. Wa asbahihima, dan yang seperti mereka berdua. Apa yang dimaksud di sini? Setelah mereka bikin bid'ah lafzul jalalah Allah zikir cara seperti itu, kemudian digabungkan dengan makhluk-makhluk yang mereka agungkan, orang-orang yang sudah dikubur. Walaqad sanallahu subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlal kisah. Allah telah melindungi, Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi Rasulnya dan melindungi ahlul kisah. Ahlul kisah ini adalah sebagian dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya siapa ini? Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Indal Muslim. Siapa itu ahlul kisah? Yaitu orang-orang yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW ke dalam jubah beliau, ditutupi jubah beliau, kemudian mengatakan, ya Allah, mereka itu adalah dari ahli baitku. Disebutkan di sini yang dimasukkan ke dalam jubah beliau itu adalah Al Hasan, kemudian Al Husain, kemudian Fatimah, kemudian Ali. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini ahlul kisah. Apa yang dimaksud di sini? Bahwasanya Allah Ta'ala telah melindungi Rasulullah dan ahlul kisah. Wa a'yana sahabah, dan para tokoh-tokoh sahabat min idkhalihim fi afwahi haula'il jahalah Abdullah untuk dimasukkan ke dalam mulut-mulut orang-orang yang bodoh dan sesat tadi. Jangan sampai lafaz-lafaz nama-nama mereka tadi masuk kepada kesyirikan, dimasukkan kepada kesyirikannya mereka. Allah Ta'ala melindungi mereka dari itu. Melindungi siapa? Para Rasulullah dan para keluarga dan sahabatnya tadi. Fayajma'una anwa'an minal jahli wasyirik. Yang mana nanti mereka, yaitu orang-orang yang batil tadi, ahlul batil, mengumpulkan berbagai macam kebodohan dan kesyirikan. Allah Ta'ala melindungi Rasulullah SAW dan keluarga dan sahabatnya dari disebut-sebut namanya dalam kesyirikan. Anwa'an, berbagai macam. Fa'in qulta, kalau engkau berkata lagi, innahu qad yattafiqu min haula alladzina yalukuna lafdhal jalalah. Tapi terkadang terjadi apa? Terjadi kecocokan. Maksudnya kecocokan di sini apa sih? Yaitu ketika orang-orang yang mengunyah lafdhul jalalah tadi, wa yudhifuna ilaiha ahlu al-khala'ati wal batil. Ahlal khala'ati wal batil. Yang mana kemudian mereka apa? Mereka menggandengkan atau menggabungkan lafdzul jalalah tadi kepada lafdzul jalalah tadi nama ahlul khala'ah. Khala'ah itu apa? Ahlu ar-radha'il wal fawahish, orang yang suka berbuat kefahisan, berbuat kekejian dan berbuat perkara yang sangat rendah-rendah itu. Wal bitalah, ya. Al khala'ah wal bitalah. Yang suka berbuat apa? Kebatilan. Ini kalau bitalah kita katakan al batil. Terkadang bitalah diartikan sebagai apa? Sebagai kemalasan, suka santai-santai. Maksudnya terjadi kecocokan apa? Maksudnya adalah terjadi kecocokan dalam masalah apa? Khawarij.
yaitu timbul keajaiban. Ketika mereka mengucapkan lafzul jalalah Allah digandengkan dengan nama yang lain, ternyata muncul keajaiban. Tatokni anfusihim, seperti apa? Mereka menusuk-nusuk badan mereka sendiri, tapi apa? Tidak terluka, tidak sakit, masih sehat atau bahkan kebal. Wa hamlihim limislil hansh wal hayyah wa aklihimun nar. Juga apa? Mereka bisa membawa ular-ular besar ataupun ular yang kecil, ditaruh di lehernya, taruh di punggungnya, dimain-mainkan. Tanpa apa? Tanpa takut bahaya. Ularnya juga kelihatan jinak. Wa aklihimun nar, dan apa? Mereka bisa memakan api. Ini adalah ajaib. Setelah mereka mengucapkan itu, justru apa? Muncul keajaiban. Qultu, aku katakan, hadhihi ahwalun syaitaniyah. Ini adalah keadaan yang bersifat syaitaniyah, yaitu bantuan dari setan. Keadaan seperti tadi itu, keajaiban tadi adalah dari setan. Wa innaka lamalbusun alaik, dan engkau ini telah terkena apa? Terkena labes, terkena talbis, terkena apa? Kesamaran. Engkau telah mengalami kesamaran. Indonantaha karomatin lil amwat. Apabila engkau mengira bahwasanya perbuatan tadi atau kejadian tadi adalah karomah dari orang yang sudah mati. Lamma hatafa hadad dallu bi asma'ihim. Ketika orang yang sesat ini, yang masih hidup itu, dia menyeru nama-nama mereka, menyeru nama orang yang sudah mati tadi. Hatafa menyeru, memanggil. Wa ja'alahum andada, dan orang yang batil ini tadi menjadikan tokoh-tokoh tadi sebagai apa? Tandingan-tandingan. Wa syuraka, dan sekutu-sekutu. Bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala. Fahaula'il mauta anta tufridu annahum awliya Allah. Annahum awliya Allah. Orang-orang yang sudah mati ini tadi, engkau sendiri engkau telah menetapkan bahwasanya mereka adalah wali Allah. Memang sebagiannya adalah wali Allah, sementara sebagiannya lagi adalah ahlu syirik dan ahlul khola'ah, orang-orang yang sudah mati tadi itu. Baik, ini masih ada kelanjutan kalamnya, tetapi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.